Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, hari ini izinkan aku berbicara dari relung-relung cinta tentang sesuatu yang bukan hanya menyentuh hati, tetapi menuntun jiwa menuju tujuan tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia tasawuf, cinta bukan sekadar perasaan, bukan sekadar getaran emosional. Cinta adalah jalan. Bahkan lebih dari itu, cinta adalah jalan tercepat menuju Allah. Para sufi menyebut cinta ini sebagai mahabbah ilahiyah, cinta karena Allah semata. Ibnu Arabi berkata, cinta adalah agama saya, dan kemanapun ia membawa saya, di sanalah saya tunduk. Pernyataan ini bukanlah puisi hampa. Ini adalah penyaksian dari hati yang telah mabuk akan keindahan Tuhan. Karena ketika hati mencintai Allah, ia tak lagi perlu alasan. Ia hanya ingin dekat, ingin fana, ingin lebur dalam keberadaannya. Mungkin ada yang bertanya, apakah cinta ini rasional? Apakah tidak lebih baik kita berjalan di jalan amal, ibadah, dan ilmu? Jawabannya, benar saudaraku, semua itu adalah jalan. Namun cinta menyatukan semuanya dalam satu titik ledakan spiritual. Cinta membuat ibadah menjadi kenikmatan, membuat ilmu menjadi cahaya, membuat amal menjadi zikir, tanpa jeda. Bagi pecinta sejati, bukan surga yang menjadi tujuan, tapi wajah Allah yang menjadi tujuan dari segala ibadah. Cinta melenyapkan ego, dan disitulah rahasia yang paling tersembunyi. Siapa yang kehilangan dirinya karena cinta kepada Allah, justru itulah yang paling dekat dengannya. Para sufi menyaksikan ini dalam pengalaman rohani mereka. Jalaluddin Rumi menyebut, cinta adalah jembatan antara engkau dan segala sesuatu. Tetapi bagi sufi, cinta bukan sekadar jembatan. Ia adalah sayap. Ia membubung tinggi melewati syariat, melampaui hakikat, menuju makrifat. Cinta tidak pernah berhenti di batas hukum, tapi ia menembus ke dalam hakikat kehadiran. Bahkan zikir pun dalam cinta tidak lagi hanya lisan, tapi ia akan menjadi nafas, denyut, bahkan diam pun menjadi zikir. Saudaraku, pada titik ini aku ingin mengajakmu untuk tetap menyimak hingga akhir. Karena apa yang akan kita uraikan selanjutnya bukan sekadar ilmu biasa yang tersebar di luar sana. Bila engkau merasakan manfaat dari uraian ini, mohon berikan dukunganmu dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar pesan di ruang sufi ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang mencari jalan menujunya, dan agar cahaya cinta ini menyinari lebih banyak hati yang mungkin sedang gelap dan rindu arah pulang. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini. Dalam pengalaman fana dan bako, para arif menyaksikan bahwa cinta adalah energi paling tinggi dari Tuhan kepada ciptaannya. Bukankah Dia menciptakan segala sesuatu karena cintanya dan supaya dikenal? Dalam cinta yang hakiki, Allah tidak lagi jadi tujuan dalam ibadah, melainkan menjadi perwujudan yang menggerakkan segalanya. Begitu dalamnya cinta ini, sehingga para wali Allah terkadang menangis bukan karena dosa, tapi karena takut kehilangan rasa cinta itu. Bahkan jika mereka dimasukkan ke neraka, selama Allah bersama mereka, neraka pun seakan menjadi surga. Bukankah ini esensi tertinggi dari ubudiyah? Dan ketika cinta telah merasuk sampai ke tulang sumsum ruhani, maka zikir bukan lagi sekadar lafaz, tapi ia akan menjadi getaran yang selalu wujud. Ketika engkau duduk diam pun, engkau sedang berzikir. Ketika engkau tidur pun, engkau berada dalam pelukannya.
Inilah makom para pecinta. Mereka tidak lagi mencintai Allah, tapi mereka telah terbakar menjadi cinta itu sendiri. Dan pada saat cinta telah menjadi keadaan, bukan hanya perasaan, maka seluruh keberadaan kita mulai bergeser. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tempat sementara yang membelenggu, tetapi sebagai cermin dari wajahnya. Semua yang terjadi, baik yang engkau suka maupun tidak, menjadi ekspresi dari kasihnya. Dalam cinta yang sejati, penderitaan bukan siksaan, melainkan panggilan pulang. Rintangan bukan penghalang, melainkan undangan untuk lebih dalam lagi merasakan kebutuhan kepadanya. Inilah kenapa para sufi tidak menuntut balasan dalam ibadahnya. Mereka tidak memandang surga sebagai hadiah utama, melainkan hanya bonus dari cinta. Bahkan sebagian mereka berkata, "Jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di neraka. Jika aku menyembahmu karena harap surga, jauhkanlah surga dariku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan sembunyikan wajahmu dariku." Bukankah ini puncak keikhlasan yang lahir dari cinta? Dan jangan salah sangka, cinta dalam tasawuf bukan kelembutan tanpa tulang. Ia adalah keberanian untuk melepaskan segalanya demi dia. Cinta menuntut keberanian meninggalkan ego, ambisi dunia, bahkan identitas diri. Cinta mengikis setiap lapisan diri palsu, hingga yang tersisa hanyalah dia. Maka dalam tasawuf, cinta bisa menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa dia, dan tak akan bisa menjadi siapa-siapa kalau bukan karena dia. Lalu, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta ini? Caranya adalah dengan zikir. Zikir adalah akar, tafakur adalah pupuk, mujahadah adalah matahari, dan yang paling penting dari semua cara di atas adalah kejujuran kepada Allah. Jangan berpura-pura dalam ibadah, jangan bermain peran di hadapannya. Datanglah kepada Allah sebagaimana adanya dirimu. Bawalah hatimu yang luka, akalmu yang bingung, hidupmu yang kacau, bawa semuanya ke hadapannya. Katakan, "Ya Allah, aku ingin mencintaimu, tapi aku belum bisa. Ajari aku, tarik aku." Dan lihatlah bagaimana dia menjawab doamu dengan cara yang mungkin tak terduga. Saudaraku, banyak dari kita ingin perubahan, ingin kedamaian, ingin cahaya, tapi seringkali kita mencarinya di luar diri. Padahal, cinta kepada Allah lah yang menjadi cahaya dalam hati. Cinta yang tidak tergantung pada dunia, cinta yang tidak goyah karena ujian. Dan saat cinta itu tumbuh, maka semua yang sebelumnya terasa berat akan menjadi ringan. Sholat bukan lagi beban, tapi akan menjadi kerinduan. Puasa bukan sekadar kewajiban, tapi menjadi penyucian. Zakat tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, tapi ia akan menjadi rahmat yang memperluas rezeki rohani kita. Dan ketika cinta itu telah menyala dengan sempurna, engkau tidak akan lagi bertanya, "Apa balasan dari semua ini?" Karena sesungguhnya hadiah atau balasan itu telah engkau rasakan dengan kehadirannya dalam hatimu. Inilah kenapa para sufi senantiasa tersenyum dalam sepi, menangis dalam sujud, dan tenang di tengah badai. Karena cinta kepada Allah adalah pondasi yang tidak terguncangkan oleh apapun. Cinta adalah jalan tercepat menuju Allah, karena ia tidak membutuhkan kendaraan selain hati. Tidak ada jalan pintas yang lebih cepat selain cinta. Karena saat cinta itu hadir, tidak ada ruang antara kau dan dia. Yang ada hanyalah dia. Saudaraku, semoga percikan cinta ilahiyah ini membakar semua debu duniawi dalam hatimu dan menjadikanmu pencinta sejati yang hanya puas dengan melihat wajahnya. Dan bila engkau sudah mencintainya, maka engkau akan mulai melihatnya di mana-mana. Tidak dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati. Daun yang gugur, suara burung, angin yang berhembus lembut, bahkan pertemuan dan perpisahan, semuanya menjadi ayat-ayat cinta darinya.
Maka pecinta sejati tidak pernah merasa sendiri karena Allah senantiasa bersamanya. Inilah hakikat ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun engkau berada. Ketahuilah saudaraku, cinta ini bukan tanpa ujian. Justru karena cinta engkau akan diuji. Karena cinta bukanlah perasaan yang mudah muncul begitu saja. Ia seperti perjalanan mendaki. Makin tinggi cintamu, makin tajam ujiannya. Allah ingin melihat, benarkah engkau mencintainya, ataukah engkau hanya mencintai rasa senang yang datang bersamanya. Ujian itu adalah penyaring antara cinta sejati dan cinta semu. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, begitu pula cinta dimurnikan dalam musibah, kehilangan, keterasingan, dan kehampaan. Tapi ketahuilah, di balik semuanya itu, Allah sedang membentukmu menjadi pecinta yang layak memandangnya. Sebagaimana Robi'ah Al-Adawiyah, wanita sufi agung itu, yang ketika ditanya apa permintaannya kepada Allah, ia menjawab, "Aku tidak menginginkan surga, tidak takut neraka. Aku hanya ingin satu hal, yaitu aku bisa mencintainya dengan cinta yang sejati, dan agar dia ridho mencintaiku." Subhanallah, betapa agung makom ini. Cinta tidak lagi bersyarat. Cinta menjadi ibadah itu sendiri. Dan tahukah engkau, cinta sejati tidak membutuhkan banyak kata. Para arif seringkali tidak banyak bicara, tapi wajah mereka memancarkan ketenangan yang menggetarkan hati. Karena cinta kepada Allah menciptakan getaran spiritual. Ia menjadikan akhlak lembut, wajah teduh, lisan penuh hikmah. Cinta itu memanifestasi dalam perilaku seperti memaafkan, memberi, dan mendoakan bahkan mereka yang menyakiti. Jadi, jangan tunggu sempurna untuk mencintai Allah. Jangan tunggu alim. Jangan tunggu bebas dosa. Mulailah dari sekarang, dari tempatmu berdiri, dari siapa dirimu saat ini. Karena cinta tidak menunggu syarat. Ia hanya menunggu kejujuran hati. Saat engkau jujur ingin mencintainya, saat itulah dia sudah lebih dulu mencintaimu. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Jika hambaku mendekat sejengkal, aku mendekat sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku mendekat sedepa. Jika ia datang berjalan, aku datang berlari." Dan cinta Allah adalah satu-satunya cinta yang tidak pernah menyakitimu. Ia tidak menuntut balas, tidak membuatmu lelah, tidak akan meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau berpaling, dia tetap menunggumu. Bahkan ketika engkau menodai cinta itu dengan maksiat, dia tetap membuka pintu taubat. Cinta inilah yang menyembuhkan luka paling dalam, yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun selain dia. Dan saat engkau menyadari itu, seluruh dinding hati yang keras akan runtuh, dan engkau pun bersujud dalam tangis yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Maka jangan sia-siakan hidup ini hanya untuk cinta yang fana. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai pusat gravitasi hidupmu. Biarkan semuanya berputar mengelilingi cinta itu. Pekerjaanmu, keluargamu, amalmu, bahkan kesenanganmu. Jadikan cinta itu bukan hanya tujuan, tapi juga cara. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan arah, karena kompas hatimu telah menemukan kutubnya. Dia Allah yang Maha Indah. Jika engkau menginginkan kebahagiaan sejati, maka cintailah Allah. Jika engkau ingin ketenangan, maka rindulah Allah. Dan jika engkau ingin keselamatan di dunia dan akhirat, maka jadikan Allah tujuan tertinggimu. Karena sekali lagi, cinta adalah jalan tercepat menujunya. Lebih cepat daripada ilmu yang kering, lebih dahsyat daripada logika yang dingin, karena cinta menembus langit tanpa sayap. Dan dalam cinta itu, engkau tidak perlu tahu segalanya. Cukuplah tahu bahwa Allah mencintaimu, dan engkau ingin membalasnya dengan seluruh jiwamu. Cinta ini akan membimbingmu, memperbaiki dirimu,
memperhalus lisanmu, membersihkan niatmu, dan membentukmu menjadi insan kamil, manusia yang memantulkan cahaya ilahi. Dan ketika engkau telah menjadi insan kamil, bukan berarti engkau menjadi makhluk suci yang tak tersentuh salah. Tidak, engkau tetap manusia biasa yang bisa jatuh dan tergelincir. Tapi cinta membuatmu cepat kembali. Cinta membuatmu peka terhadap jarak. Dan setiap kali engkau merasa jauh darinya, engkau akan menangis dan segera kembali. Inilah tanda cinta. Kau merasa tidak tahan jika berjauhan. Bahkan kesalahan kecil pun terasa menyiksa karena mengaburkan pandangan terhadap wajahnya yang engkau cintai. Saudaraku, cinta yang sejati juga melahirkan adab. Karena cinta bukan hanya perasaan batin, tapi cara hadir di hadapannya. Maka pecinta tidak hanya menjaga sholatnya, tetapi menjaga hatinya dalam sholat. Pecinta tidak hanya berzikir dengan lidahnya, tetapi dengan gerak hidupnya. Ia takut menyakiti, takut merusak, takut menodai, karena segalanya kini menjadi suci dalam pandangannya. Dunia bukan lagi tempat yang harus ditaklukkan, tapi disucikan. Segala yang ada adalah tanda darinya, dan hanya hati yang dipenuhi cinta yang bisa membaca ayatnya di balik penciptaan. Dan lihatlah bagaimana cinta ini juga mengubah hubunganmu dengan sesama. Engkau tak lagi memandang orang lain dari kacamata ego. Engkau mulai melihat mereka dengan kasih yang luas, karena hatimu terisi cinta ilahi. Engkau mulai memahami bahwa semua orang sedang dalam perjalanan pulang, dan tugasmu bukan menghakimi, tapi menemani. Cinta kepada Allah akan menumbuhkan cinta kepada makhluknya. Karena jika engkau benar mencintai Allah, engkau akan mencintai ciptaannya sebagaimana Dia mencintainya. Begitu pula dengan musibah dan penderitaan. Pecinta tidak melihat itu sebagai hukuman, tapi sebagai sentuhan kasih sayangnya. Seperti seorang ibu yang menahan anaknya sejenak untuk menyembuhkannya. Begitu pula Allah. Ia tidak sedang menjauh, Ia sedang memeluk dengan cara yang belum kita mengerti. Maka ketika engkau menghadapi sakit, kehilangan, atau kegagalan, bertanyalah bukan, "Kenapa ini terjadi padaku?" tapi, "Apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini?" Cinta mengubah seluruh tafsir hidup. Cinta membuat luka menjadi pelajaran, dan tangis menjadi doa yang paling jujur. Saudaraku yang disayangi Allah, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa cinta kepada Allah. Terlalu hampa jika hanya diisi ambisi dan rutinitas. Maka bangunlah setiap pagi dengan doa, "Ya Allah, jadikan hari ini lebih mencintaimu daripada kemarin." Dan tidurlah setiap malam dengan harap, "Ya Allah, jika aku mati malam ini, matikan aku dalam cinta kepadamu." Begitulah cinta bekerja. Ia tidak butuh publikasi, tidak butuh sorotan. Tapi ketika cinta itu hidup dalam dirimu, seluruh keberadaanmu akan berubah. Engkau menjadi cahaya bagi sekitarmu. Bukan karena engkau ingin terlihat bercahaya, tapi karena engkau sudah tak bisa lagi menyembunyikan nyala cinta itu. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, cinta sejati adalah ketika engkau mencintai Allah bukan hanya dalam keindahan, tapi juga dalam keheningan. Saat tidak ada keajaiban yang datang, saat doamu belum terkabul, saat hidup tampak sepi dan biasa-biasa saja, namun engkau tetap mencintainya, tetap setia, tetap yakin. Itulah cinta yang murni. Cinta yang tidak tergantung pada pemberian, tapi pada kehadiran. Sungguh saudaraku, bila engkau belum merasakannya, mintalah kepada Allah. Katakan dari hatimu yang paling jujur, "Ya Allah, karuniakan aku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkanku kepadamu."
Doa ini bukan hanya kalimat, tapi ini adalah doa kunci. Dan ketika kunci ini membuka, engkau akan masuk ke taman cinta yang tak pernah layu. Di sana tak ada keraguan, hanya ketenangan, keyakinan, dan kehadirannya yang begitu dekat, begitu nyata. Karena cinta adalah cahaya, dan Allah adalah cahaya di atas segala cahaya. Dan bila cahaya cinta itu telah menerangi hatimu, engkau akan mengerti bahwa semua perjalananmu selama ini, baik yang mudah maupun yang getir, semua itu tidak lain adalah tarikan lembut darinya agar engkau kembali. Agar engkau mencintainya, bukan hanya karena nikmat, tetapi karena dia memang pantas dicintai. Karena dialah satu-satunya yang mencintaimu, bahkan ketika engkau melupakannya, yang menunggumu bahkan ketika engkau menjauh, dan yang mengangkatmu bahkan saat engkau terjatuh berkali-kali. Cinta kepada Allah bukanlah tujuan akhir, tapi awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh makna, hidup yang tidak bergantung pada apa yang kau punya, tapi pada siapa yang menemani hatimu. Dan jika yang menemani hatimu adalah Dia, maka engkau telah memiliki segalanya. Tidak ada kekayaan yang melebihi keyakinan, tidak ada kekuasaan yang melebihi tawakal, dan tidak ada cinta yang mengalahkan cinta darinya. Maka, saudaraku yang dicintai Allah, mari kita jaga api cinta ini. Mari kita hidupkan ia dalam sujud-sujud panjang, dalam zikir yang diam tapi dalam amal-amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Karena setiap detik yang kau isi dengan cinta kepada Allah adalah detik yang tidak sia-sia. Bahkan ketika engkau lupa mencintainya, Dia tetap mengirimkan tanda-tandanya agar engkau kembali mencintainya. Sampai di sini, aku ingin mengajak engkau untuk menjadi bagian dari perjalanan cinta ini. Jika engkau merasakan getaran kebenaran dalam pesan ini, jika hatimu tersentuh walau hanya sedikit, maka bantu kami untuk menyebarkan cahaya ini lebih jauh. Mohon dengan rendah hati, klik tombol like, berikan komentar yang membangun, share video ini kepada saudara-saudaramu yang sedang mencari cahaya, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan ini. Dukunganmu bukan sekadar angka, tapi dukunganmu akan menjadi amal jariah, karena setiap orang yang tercerahkan karenanya, insya Allah engkau pun mendapatkan bagian dari pahalanya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai pecintanya yang sejati, yang hatinya penuh rindu, langkahnya penuh syukur, dan hidupnya penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.